Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang senyawa kompleks dan metode sintesis senyawa kompleks. Di mana kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Etri Rahayu, Cusnul Mufidah, Muhammad As'ad, Tika, Muhammad Fausal, dan Rismawati Herman. Oke, sebelumnya, senyawa kompleks adalah senyawa yang tersusun dari suatu ion logam pusat dengan satu atau lebih ligan yang menyumbangkan pasangan elektron bebasnya kepada ion logam pusat. Donasi pasangan elektron ligan kepada ion logam pusat menghasilkan ikatan kovalen koordinasi, sehingga senyawa kompleks juga disebut dengan senyawa koordinasi. Jadi, semua senyawa kompleks atau senyawa koordinasi adalah senyawa yang terjadi karena adanya ikatan kovalen koordinasi antara logam transisi dengan satu atau lebih ligan. Senyawa kompleks sangat berhubungan dengan asam basa Lewis, di mana asam Lewis adalah senyawa yang dapat bertindak sebagai penerima pasangan bebas, sedangkan basa Lewis adalah senyawa yang bertindak sebagai penyumbang pasangan elektron. Contohnya yaitu cisplatin yang mempunyai 4 ligan, yaitu 2 ligan klorida dan 2 ligan amina. Strukturnya lihat di slide. Baik, untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya. Materi selanjutnya yaitu metode sintetis senyawa kompleks. Metode sintetis microwave atau radiasi gelombang mikro atau mikro dapat digunakan dalam proses sintesis material anorganik. Pada penggunaan gelombang mikro untuk pemanas dalam sistem padat, maka paling tidak terdapat satu komponen dalam campuran yang dapat mengabsorpsi radiasi gelombang mikro. Kecepatan reaksi meningkat dengan meningkatnya laju reaksi saat padat dan meningkatnya laju diffi. Metode sintetis microwave mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan metode konvensional. Senyawa sintetis karena pemanasannya dari signifikan menurunnya biaya produksi karena hemat waktu proses, memperbaiki keseragaman produk, memperbaiki mikrostruktur dan sifat produk, dan prosesnya berlangsung sangat cepat, yaitu 2-50 kali lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Adapun kelemahan metode microwave adalah tidak mengatasi masalah ketidakhomogenan komposisi kimia dan memerlukan temperatur tinggi. Contoh penerapan metode microwave dalam sintesis material anorganik adalah sintesis superkonduktor YbA2Cu3O7 superkonduktor YbA2Cu3O7- disintesis dengan metode sintesis microwave dari campuran stoikiometri Cu oksida, CuO, barium nitrat, dan yttrium oksida yang ditempatkan di dalam open microwave yang telah dimodifikasi untuk memudahkan penghilangan nitrogen oksida yang terjadi microwave 500 watt selama 5 menit dan dihaluskan kembali dan diradiasi dengan microwave pada 130 sampai 500 watt selama 15 menit. Terakhir campuran dihaluskan lagi dan diradiasi selama 20 menit. Diketahui bahwa jika menggunakan metode keramik konvensional, pembuatan semikonduktor ini memerlukan waktu 24 jam, sedangkan jika dengan menggunakan metode microwave hanya memerlukan waktu 2 jam. Sekian materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu metode sintesis presipitasi atau pengendapan. Metode presipitasi ini merupakan salah satu metode sintesis senyawa anorganik yang didasarkan pada pengendapan lebih dari satu substansi secara bersama-sama ketika melewati titik jenuhnya. Kopresipitasi ini merupakan
Metode yang prosesnya menggunakan suhu rendah dan mudah untuk mengontrol ukuran partikel sehingga waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat. Kopresipitasi ini juga didefinisikan sebagai pengendapan ikutan. Prosesnya itu di mana suatu zat yang biasanya larut ikut tersangkut mengendap selama pengendapan zat yang diinginkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar diperoleh endapan yang baik antara lain. Pertama, pengendapan dilakukan dalam larutan encer. Kedua, reaksi pengendap ditambahkan perlahan-lahan sambil diaduk. Dan ketiga yaitu pengendapan dilakukan pada daerah pH yang akan membentuk endapan secara kuantitatif. Proses kopresipitasi ini melibatkan kation logam dari medium tertentu diendapkan secara bersama dalam bentuk hidroksida, karbonat, oksalat, atau dengan sitrat. Endapan dikalsinasi pada temperatur tertentu sehingga menghasilkan produk dalam bentuk bubuk. Proses coprecipitation ini melibatkan kontrol pH, temperatur, kecepatan, dan juga pengadukan dalam pembentukan produk. Kemudian contoh penerapan metode kopresipitasi dalam sintesis material anorganik ini adalah yaitu nanopartikel NiFe2O4 disintesis menggunakan metode koprepitasi dengan mencampurkan NiCl2 dikali 6H2O dan FeCl3 6H2O sebagai penyedia ion Ni2+ dan juga Fe3+. Dengan perbandingan fraksi mol antara 1:2, proses sintesis ini dilakukan dengan melarutkan 1.188 gram NiCl2 6H2O dan 2.701 gram FeCl3 6H2O masing-masing ke dalam 20 mili aquades. Kemudian kedua larutan ini dicampurkan hingga larutan menjadi homogen. Selanjutnya campuran larutan tersebut dimasukkan ke dalam 50 mili larutan NaOH untuk sebagai agen perahan sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 1000 rpm selama 60 menit. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya untuk metode sintesis solvotermal atau pemanasan. Metode solvotermal pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Robert Wilhelm Bunsen pada tahun 1839 di Universitas Marburg ketika melakukan sintesis barium karbonat dan strontium karbonat dengan kondisi suhu 200 derajat Celcius dan tekanan di atas 100 bar. Prinsip dasar metode ini adalah pertumbuhan kristal berdasarkan kelarutan bahan dalam pelarut di bawah kondisi tekanan yang tinggi. Metode solvotermal merupakan teknik sintesis material anorganik dengan pemanasan pelarut. Pelarut yang digunakan biasanya berupa alkohol. Sintesis solvotermal terjadi pada atau di atas titik superkritik pelarut. Tetapi pada beberapa kasus, tekanan dan temperatur pada dasarnya pada subkritis di mana sifat fisika pelarut, misalnya densitas, viskositas, dan konstanta dielektrik sebagai fungsi temperatur atau tekanan. Metode solvotermal merupakan metode yang digunakan untuk mensintesis material novel. Metode tersebut digunakan untuk membuat material dalam skala mikro dan nano dengan morfologi yang berbeda. Reaksi solvotermal pada umumnya dipengaruhi oleh parameter kimia yakni sifat reagen dan pelarut. Selain itu, parameter termodinamika juga sangat berpengaruh, yaitu berupa suhu dan tekanan. Pemilihan komposisi pelarut mengakibatkan berkembangnya material alloy, oksida, nitrida, dan sulfida. Kondisi temperatur sedang secara umum digunakan untuk meningkatkan difusi kimia dan reaktivitas yang bertujuan untuk membantu pembuatan material anorganik, oksida nitrida, nitrida halida, atau kerangka anorganik maupun organik, dan anorganik maupun biologi. Kondisi tekanan yang tinggi mengakibatkan energi yang digunakan kecil dibandingkan dengan suhu. Metode ini sangat banyak diaplikasikan untuk pembuatan material di industri karena memiliki sifat kimia fisika dan biologi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih.
Adapun contoh penerapan metode solvotermal dalam sintesis material anorganik adalah yaitu nanopartikel mangan oksida disintesis dari biji pangan melalui metode solvotermal. Terdiri dari persiapan sediaan serbuk biji pangan, ekstraksi biji mangan menjadi konsentrat mangan, penghilangan kandungan besi, dan sintesis nanopartikel mangan oksida. Serbuk biji mangan yang digunakan adalah yang lolos ukuran 100 sampai 300, lebih disukai lolos 200 sampai 325 mes. Pelarut ekstraksi dapat berupa asam atau campuran asam dan hidrogen peroksida. Pelarut asam dapat berupa asam sulfat, asam nitrat, asam klorida, asam asetat, asam karbonat, asam askorbat, asam sitrat, atau asam oksalat dengan konsentrasi 5-60% lebih disukai pada konsentrasi 20-50%. Proses ekstraksi dilakukan pada temperatur 40 sampai dengan 105 derajat Celcius atau lebih disukai 60 sampai 90 derajat Celcius. Konsentrat mangan yang murni bebas kandungan besi diperoleh dengan penambahan larutan amonia 25%. Sintesis nanopartikel mangan oksida dilakukan dengan mencampurkan konsentrat mangan dan agen pengendap basa hidroksida dapat berupa sodium hidroksida, litium hidroksida, magnesium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, dan amonium hidroksida. Komposisi campuran adalah 20 sampai dengan 80% konsentrat mangan yang lebih disukai pada perbandingan 50 sampai dengan 70% konsentrat mangan. Kondisi reaksi sintetis nanopartikel mangan oksida diatur pada temperatur 50 sampai dengan 200 derajat Celcius atau lebih disukai 90 sampai dengan 150 derajat Celcius dengan waktu tahan 1 sampai 24 jam atau lebih disukai 6 sampai 24 jam. Nanopartikel mangan oksida yang dihasilkan pada metode ini berupa senyawa N3O4 berbentuk nanospar atau nanoradial atau nanobal yang ukurannya sekurang-kurangnya 20 sampai dengan 200 nanometer. Selanjutnya, presentasi terakhir akan dibawakan oleh Saudari Rismawati Herman. Metode in situ, sintesis senyawa kompleks di tiokarbomat umumnya melibatkan ligam di tiokarbomat dalam bentuk garam, amonium, natrium, litium, dan barium. Saat ini, metode in situ yang diperkenalkan oleh Tirumaren lebih banyak digunakan dalam sintesis senyawa kompleks di tiokarbomat, di mana metode ini melibatkan reaksi antara asam di tiokarbomat dengan logam dalam bentuk garamnya, di mana asam di tiokarbomat disediakan dengan cara mereaksikan amina dengan karbon disulfida dalam pelarut etanol. Senyawa di tiokarbomat sebagian besar dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam dari unsur transisi. Tiokarbomat adalah salah satu ligan yang dapat menstabilkan senyawa kompleks logam dalam bilangan oksidasi yang tinggi. Contoh penerapan metode solvotermal dalam sintesis material anorganik adalah sintesis dan karakteristik kompleks ZN2 dan Te4 di tiokarbomat. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, bisa dilempar di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.